Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat dan para pengikut Rasulullah hingga akhir zaman. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 7 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja itu? Dan untuk yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki banyak rahasia yang belum diketahui umat manusia. Meskipun umat manusia belum banyak yang mengetahui rahasia itu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Sedikitnya ada 7 tempat misterius yang masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sudah tertulis di dalam Al-Quran. Lalu, apa saja 7 tempat tersebut? Satu, Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Jabal Qaf adalah gunung. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Jabal Qaf diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia umumnya, hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Mengenai Jabal Qaf ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Qaf. Jabal Qaf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Menurut Ibnu Asyur, warna biru langit yang kita lihat sekarang ini berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qaf tersebut. 2. Solomon of Temple atau Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mengenai kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam telah disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44. Sebenarnya, nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman disebut-sebut sebagai raja terbesar yang pernah ada. Pasalnya, Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai bangsa manusia saja, tetapi juga menguasai jin, burung-burung, menaklukkan angin, laut, serta udara, yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Di istananya, terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya, karena mengira hal itu adalah air dan ternyata kaca menunjukkan hal itu, istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon of Temple, istana atau kuil Sulaiman dalam literatur bangsa Yahudi. Saat ini, keberadaan istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Kecuali, hanya tembok sebelah barat, yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan Wailing Wall atau tembok ratapan. 3. Sumur Barhut atau tempat para setan di penjara. Sumur Barhut dijuluki sebagai sumur neraka ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100-250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya isi sumur Barhut itu. Keberadaan sumur Barhut ini diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut kualat atau bernasib buruk. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melalui salah satu haditsnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalam. 4. Pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha memang termasuk salah satu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewanya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sendiri selaku pendamping Rasulullah tidak diperkenankan memasukinya. Dinamakan Sidratul Muntaha, karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki Allah. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh, di sebelah kanan Arasy, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah, buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan zabarjat. 5. Pulau Sokotra atau tempat terkurungnya Dajjal. Pulau Sokotra sempat ramai dibicarakan oleh publik. Pulau ini bikin banyak orang heran dengan segala keanehannya.
Kini segala hal tentang pulau ini juga masih dicari warganet. Pulau Socotra mendapat julukan nyentrik seperti Pulau Alien dan Pulau Persembunyian Dajjal. Memang wilayah yang disebut mencirikan lokasi munculnya Dajjal. Wilayah kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari organisme pulau ini tidak dapat ditemui di tempat lain selain di pulau ini. Penyebutan lain tempat ini adalah sebagai tempat persembunyian alien, alias makhluk luar angkasa. 7. Tembok Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini lantas masih menjadi misteri, bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar China diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain. Terlepas benar atau tidak ada yang benar-benar tahu di mana lokasi tempat Ya'juj dan Ma'juj ini dikurung. Allahu a'lam. Sebagai penutup saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.